Halo guys, selamat datang lagi di video kali ini bersama gua Farel Huta Barat di Kobar, Kongkobar. Oke, hari ini hari yang sangat spesial karena gua bakal ketemu sama salah satu pengusaha yang tentunya pasti mantep lah pengusaha satu ini. Tapi hari ini gue bakal ditemenin sama abang gue yang paling keren. Mau tau siapa, kepo kan lu pada? Tungguin aja. Ntar gue kontak dulu. Oke. Nggak aktif lagi. Apa masih di jalan kali ya? Oke, mungkin masih di jalan. Kita tungguin aja. Kita lihat keseruannya. Nah, ini dia. Parah lu lama banget. Parah nih. Sorry guys, gue telat soalnya biasa kan udah nggak boleh naik motor. Alah, klasik. Jadi gue harus bedakan dulu. Iya. Yaudah. Dia make up. Oke. Udah tungguin kan lo? Oke. Tapi lo pakai baju ini. Kayak ganti sih. Ganti kan tadi. Ganti, tenang aja. Guys, ini vlognya paling mantep nih. Ada sesuatu karena gue ditelepon tiba-tiba untuk minta dianterin, ditemenin. Ada seorang yang mau diajak ngobrol, itu pengusaha terkenal banget di Indonesia ya. Parah. Pasti kalian mau tahu dong. Ikutin terus. Oke, berangkat. Nyampe nih. Udah. Oke, yuk. Langsung tadi katanya langsung aja ke lantai 2. Kamera tapi udah di atas semua. Udah aman. Langsung. Pak Jonathan ada ya? Ada, langsung aja ke atas. Oke. Thank you. Sekarang kita udah nyampe di tempatnya, udah bareng sama Bang Jonathan langsung. Tetap di Kobar. Oh, bareng. Mantap. Oke, jadi hari ini kita mau nanya-nanya Nanya santai. aja lah. Iya. Mengenai seputar abang kan berjalan di dunia bisnis ya. Dan kita tahu juga sekarang di masa pandemi ini bisnis itu mungkin ada beberapa yang nggak bisa jalan nih ya. Menurut pandangan abang dulu, apa dampak COVID ini terhadap bisnis di Kota? Oke, jadi ini buat sahabat Kobar ya. Iya. Bisnis itu kan basically kan ngomongin tentang supply demand, ya kan. Ada kebutuhan, ada permintaan, dan juga ada yang supply. Nah, dengan masa COVID-19 ini kan sebenarnya orang berubah secara behavior, secara gaya hidup, lifestyle semuanya berubah. Contohnya mungkin orang yang tadinya demen nongkrong, sekarang sebelum ditemukan vaksin, orang pasti malas nongkrong. Jadi apa-apa tuh mungkin sekarang via online gitu kan. Dan mungkin tempat-tempat ngumpul, mungkin sementara banyak yang tutup, atau banyak orang nggak mau lah ngerasa kumpul-kumpul bareng dulu gitu ya, sampai ngerasa keadaan udah makin aman. Jadi ini keadaan seperti ini mengubah pola hidup manusia gitu ya. Kayak contoh, mungkin orang sekarang yang tadinya mungkin ibadah kumpul di satu tempat, misalkan sekarang jadi pada di rumah masing-masing, ada yang live streaming, ada yang mungkin masing-masing di rumah, itu pun ada jarak. Nah, nyambungnya ke dunia bisnis itu apa? Dengan perubahan gaya hidup seperti ini, kebiasaan orang yang berubah, behavior orang berubah, karakter setiap orang jadi attitude orang tuh jadi berubah, sikapnya jadi berubah. Nah, tentunya bisnis yang akan menjadi berkembang itu biasanya berbau teknologi gitu, berbau teknologi yang sifatnya digital, yang mungkin nggak perlu ketemu secara langsung, tapi bisa deliver goods-nya atau barangnya gitu, sehingga orang nggak perlu sekarang kayak contoh deh, kita mungkin mau meeting, tadinya kan harusnya misalnya kita mau meeting di Singapura misalkan,
atau kita mau meeting di misalkan di mana, di Bali misalkan. Sekarang orang udah pakai Zoom, nggak perlu datang, nggak perlu ketemu. Ya udah, kalau bisa dikerjakan sebisa mungkin pakai aplikasi, pakai Zoom, meetingnya via web, selesai, beres. Jadi kayak gitu kan, intinya bisnis jadinya kan berubah kan, lebih ke teknologi kan. Mungkin bisnis transportasi mungkin agak menurun gitu dengan adanya seperti itu. Jadi gitu sih. Jadi pandangan saya sih ke depannya teknologi itu akan menjadi apa ya, katakanlah new normal, the new normal gitu ya. Ya suatu tatanan yang baru yang dimana kita nih sahabat Kobar harus udah mulai adaptasi gitu sama yang namanya teknologi, jangan gaptek gitu. Apalagi di zaman 4.0 ini kan. Iya benar-benar gitu. Terus banyak juga yang nanyain kira-kira di zaman yang sekarang ini bisnis yang bisa dilakukan anak muda, yang tahu sendiri kan kalau anak muda tuh ya mungkin minim modal dan lain-lain. Nah, bisnis yang tepat dilakukan untuk anak muda itu apa? Jadi gini, sebenarnya kalau ngomongin bisnis, if you talk about business, if you want to do some businesses, you have to know what is the thing that you love gitu. Sesuatu yang kamu suka, apa yang kamu cintai, entah itu hobi, entah itu suatu hal yang biasa kamu gemari lah gitu. Berangkat dari apa hal yang kamu suka, baru kamu berpikir misalnya bisnisnya. Karena nanti kalau kita berbisnis sama sesuatu hal yang kita nggak cintai, yang kita nggak suka, kita cuma jadikan itu sebagai suatu tekanan gitu. But anyway, kalau saya punya saran sama anak muda, saya sih simpel aja sih. Kemarinan contoh ya, apa sih yang nggak pernah kehilangan demand atau permintaan. Contoh bisnis makanan gitu kan. Kemarin ada banyak teman-teman DM, bro tolong dong iklanin di Instastory lo gitu kan. Terus ternyata abis mungkin 1, 2 orang, 3 orang gitu kan, walaupun followersnya nggak banyak, tapi 5 orang, 6 orang udah repost, udah posting itu, ada aja yang kontak mereka dan akhirnya pesen makanan gitu. Jadi bisnisnya seperti apa buat anak muda yang minim modal, banyak, bisa makanan, bisa kopi-kopian gitu. Tapi yang jadi bridge-nya, yang jadi jembatannya, again, digital marketing gitu. Lagi-lagi itu caranya kita pakai mungkin sosmed gitu kan. Ya, jadi pakai Instagram jangan cuma cari gebetan doang ya kan. Pakai Instagram juga bisa buat hal yang berguna gitu. Bisa buat apa bisnis, idea ya kan. Jadi terus nggak salah juga kok sekarang anak-anak muda bisa kayak kamu nih contoh nih. Ini kan bikin konten yang menarik nih. Ini juga bisnis gitu. Artinya apa? Apa yang kamu punya, mungkin kayak kamu sekarang modalnya ya kita modal bukan MBA ya, bukan MBA, bukan modal bacot doang gitu, bukan modal bacot aja gitu ya MBA, bukan MBA, tapi artinya apa? Konten dalam conversation itu juga bisa modal bisnis. Kita nggak perlu gimana, tapi ketika orang dapat sesuatu hal yang berfaedah dari situ, itu bisa juga. Makanya kalau zaman dulu orang nggak ada cita-cita jadi YouTuber, nggak ada, ya kan? Influencer mana ada, apalagi zaman bokap nyokap saya gitu kan, YouTube aja nggak tahu cara bukanya gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya kemudahan teknologi, adanya YouTube, Instagram dan lain sebagainya, sosial media, Twitter, orang jadi mudah sekarang untuk apa ya, approach sesuatu, sehingga apa yang udah ada disediakan sekarang, kemajuan teknologi itu bisa jadi vehicle, jadi roda orang untuk berbisnis tanpa modal yang terlalu besar gitu. Jadi teman saya itu nggak punya restoran, tapi dia masak sendiri di rumahnya, dia bikin kopi sendiri, ya bahkan ada yang jadi tukang barber keliling gitu. Tinggal dia post di Instagram, dia post di Facebook, akhirnya ada yang pesen, ada yang pakai jasanya buat tadi potong rambut dan sebagainya. Jadi modal udah nggak jadi masalah lagi sih menurut saya ya. Yang penting kreatif ya. Yang penting kreatif gitu. Itu modalnya kreatif. Iya. Sama percaya diri. Sama Kalau nggak ada percaya diri kan percuma. Iya, susah. Iya. Makanya.
Mah percaya Tuhan ya. Kalau percaya diri sini nggak percaya Tuhan ya itu Coba ya. Musyrik namanya. Oke. Terus ada lagi nih yang nanya, gimana sih menurut abang peran pembisnis muda buat sektor ekonomi Indonesia ke depannya? Oke, jadi peran pemuda Indonesia untuk sektor bisnis ke depannya ya buat Indonesia. Saya rasa gini, Indonesia itu negara yang bukan kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang-orang yang mau berinovasi. Kalau soal otak, orang Indonesia itu pintar-pintar, to be honest, pintar-pintar banget, ya. Makanya kadang-kadang ya terlihatlah gampang lah dari sosmed ya, caption tuh orang Indonesia, ya kan. Ada yang nimbul bukan tekad kayak gitu-gitu. Kayak orang Indonesia tuh kreatif sebenarnya, ya kan. Kalau saya lihat, nih anak-anak muda nih, ya kan TikTok tuh, kayak begitu orang semuanya anak pemuda-pemudi Indonesia ini pinter-pinter. Apalagi kalau soal komen, wah netizen plus 2 paling jago ya kan komen-komen. Iya pedas. Nah, tapi artinya gini, itu dia. Maksud saya adalah sumber daya manusia kita nih semuanya orangnya pinter-pinter, orangnya bagus-bagus dan orangnya kreatif. Hanya keinginan untuk berinovasi, keinginan untuk fighting spiritnya itu kurang. Nah makanya saya sih ingin memberanikan teman-teman sahabat Kobar ya. Ya peranan kita nih buat Indonesia tuh banyak banget. Contohnya kalau kita lihat Indonesia ini dengan adanya kreativitas anak-anak yang anak-anak bangsa sebelumnya, ada yang contoh kan Nadiem Makarim, Pak Menteri Pendidikan kita nih bisa dulu ini salah satu co-foundernya Gojek kan, gitu. Terus karya anak bangsa banyak dah. Apalagi mungkin kalau kita bisa lihat ada aplikasi-aplikasi kayak Tokopedia, kayak misalkan Traveloka dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya kreativitas yang luar biasa untuk anak-anak itu bisa bikin suatu platform gitu yang jadi marketplace, ya kan. Nah, peranan kita mungkin gak usah mikir jauh dulu ke sana. Tapi peranan kita adalah apa yang kita milikin sekarang, modal kita yang kita milikin itu yang kita coba kembangin gitu. Yang penting ada keinginan, yang penting ada sikap yang persisten gitu. Jadi jangan kalau bahasanya tuh jangan ya hangat-hangat tai ayam gitu. Ya kan, baru buat dikit terus kayaknya dapat tekanan, gagal dikit, hilang. Jangan. Kalau gagal, inovasi lagi, coba lagi inovasi. Cuma jangan mengulang hal yang udah gagal, tapi ketika gagal cari ini gagalnya di mana, coba inovasi yang lain. Saya dulu cerita sedikit sebelum saya sekarang usaha gitu ya, sebelum saya sekarang gini. Dulu itu saya waktu masih SMA, saya masih ingat, saya tuh dulu jajan, dikasih uang jajan sama orang tua saya, tapi saya nggak pernah pakai buat jajan. Saya simpan jadi modal. Jadi waktu teman-teman saya bawa uang jajan, beli mie ayam, beli apa gitu, misalkan di sekolah gitu ya, saya puasa bawa bekal, ya kan. Nah uangnya itu kan, saya dulu kan sekolah di SMA Regina Pacis Bogor, ya kan, saya di Bogor. Nah ini saya waktu itu tahun 2008 kalau nggak salah, 2008-2007. Nah uang yang saya kumpulin itu saya tabung, dan akhirnya kalau udah sebulan 2 bulan udah lumayan banyak tuh, itu akhirnya saya diem-diem saya naik angkot, habis itu naik angkot 03 sampai terminal. Jadi mama saya tuh, karena dia tahu saya orangnya suka pulang sekolah main basket, main sama temen mana, dia kasih saya supir gitu. Tapi saya bilang sama supir saya, Pak, saya bilang gitu, nih ada sedikit gitu kan, tapi bilang sama mama saya ekstrakurikuler, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya pergi, saya naik angkot sendiri, saya naik 03 sampai di terminal Baranang Siang. Saya cari bus namanya Agramas, itu masih 6.500 tuh, Bogor Lebak Bulus. Dari situ saya naik lagi Metro Mini menuju Gandaria, turun di apa tuh namanya,
Taman Puring, Tampur. Uang tabungan saya beliin tuh jam tangan dulu zaman saya itu jam tangan Levi's yang warna-warni tuh. Warna-warni. Nah, Bogor belum ada kan, Jakarta udah heboh. Saya beli KW Supernya. 1 jamnya 70.000. Saya jual di Bogor ke Semansa, SMA 1, ke SMA Budi Mulia, ke SMA RP. Saya jualin, saya pelihara, bukan pelihara deh bahasanya. Saya connect ke ketua kelas nih di tiap sekolah. Saya kasih komisi kalau bisa jualin. Jadi saya tuh jualin ke setiap sekolah-sekolah itu 70.000 1 jam. Saya itu kan cost of goods sold-nya ya, COGS-nya. Saya jual itu 150.000 sampai 200.000. Bayangin berarti dari 1 jam tangan, saya untungnya tuh udah kurang lebih ya 130.000-an, 100 sampai 130.000. Kalikan 100. Jadi untung 100.000 kali 100 sudah berapa? Udah 10 juta kan? Iya. Bener nggak? 10 juta saat itu saya masih SMA 2007 itu pendapatan per bulan saya. Omsetnya naik lagi dari 10 juta 15 sampai 20. Nah, tapi satu ketika saya pernah, karena saya kan biasa pulang sekolah kalau udah malam beres belajar gitu ya, mandi, kerjain PR, les. Saya biasa punya kebiasaan tuh mijitin orang tua sampai mereka tidur, mijitin kaki papa mama saya. Nah, waktu lagi mijitin kaki papa mama saya ketahuan apa saya kalau saya ceplosan, saya dangkan. Papa saya tersinggung, dia bilang kamu pikir saya nggak bisa nih bayar uang sekolah kamu. Saya kan semua saya kasih fasilitas, kamu fokus aja belajar. Papa nggak mau lihat lagi kamu bisnis. Nah disitulah saya akhirnya stop bisnis saya itu karena saya hormat sama orang tua. Tapi passion saya bisnis. Akhirnya ya beres saya SMA, saya kuliah ambil jurusan bisnis gitu. Dan akhirnya itulah saya berasa mikir kalau kita dalam perkara kecil aja kita setia, pasti suatu saat akan perkara besar yang bisa kita kerjain kayak gitu. Tuh, itu pelajaran banget tuh. Jadi buat anak-anak muda di luar sana jangan takut untuk berinovasi kayak abang kita ini. Berarti jangan pikirin ini masih kecil Jangan malu deh. Jangan malu. Kadang kan gue jualan gini doang kecil gini. Tapi dari hal-hal kecil seperti itu seperti yang tadi bilang kan harus dia terhadap perkara kecil dulu. Bisa perkara besar. Bisa ujung-ujung dapat perkara besar. Iya. Dan jangan jatuh ke lubang yang sama. Kita harus coba inovasi yang baru, yang lain, kreatif. Aktif, iya, kere tapi aktif. Jadi walaupun kere tetap aktif. Kere tapi aktif, betul. Aktif. Oke, terus pertanyaan lagi, abang ini kan juga berjalan di bidang agama juga, kan? Apa tuh berjalan? Ini maaf nih, salah nih, bukan berjalan di agama, tapi maksudnya pelayanan. Ya, pelayanan. Bidang agama berarti ini apa? Ini sekarang apa? Iya. Pelayanan. Oke, Melayani. Nah, kalau kan ada orang di luar sana tuh terpaku pada bisnis ataupun apa yang dia kerjakan, tetapi juga lupa untuk kembali lagi ke yang maha kuasa. Dan pesan dari abang gimana sih supaya caranya bisa balance antara pekerjaan dan agama. Oke, jadi kalau saya boleh bilang sih gini, sesuatu hal yang hubungannya sama Tuhan itu kan vertikal ya, bawah ke atas. Dan kalau sesuatu hal yang berhubungan sama dunia, kebutuhan ya kita lah secara badan itu kan horizontal gitu. Nah, ini hal yang menurut saya adalah suatu hal yang perlu kita lihat balancingnya itu dengan cara begini. Saya punya prinsip di satu hal sih. Ya ini untuk semua kepercayaan lah ya, untuk semua kepercayaan. Kalau kita ngerjain sesuatu gitu ya, kalau ibaratnya nggak ada yang namanya, kalau di Muslim mungkin ridho Allah gitu, kalau di Kristen itu anugerah Tuhan gitu, atau mungkin dari agama lain berkatnya Tuhan, maka sia-sia apa yang kita kerjain gitu. Karena ibaratnya saya belajar gini, saya bisa bangun pagi terus bernafas
itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena waktu selama saya tidur saya dijagain sama Tuhan, dan waktu bangun pagi saya bisa buka mata, melek, dan saya bisa menghirup nafas, itu karena kebaikan Tuhan. Nah jadi waktu saya ngerasain segala sesuatu itu semuanya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, maka saya tahu apapun yang saya kerjakan saya nggak boleh lupa sama Tuhan. Gitu. Kita bisa jadi orang terkenal, bisa jadi orang hebat, bisa jadi orang sukses, itu juga semua karena Tuhan. Gitu. Kalau kita melupakan Tuhan dalam bekerja, kita akan jadi orang yang sombong. Nah orang yang sombong itu dekat sama kejatuhan. Makanya kalau orang udah mulai sombong harus hati-hati, karena dia udah dekat, karena dia jatuh. Nah yang kasihannya adalah belum jadi apa-apa udah sombong. Nah itu udah jatuh, kita ke got juga itu, lama-lama nggak kelihatan gitu kan. Makanya penting untuk saya bilang balance antara kenapa saya melayani juga, saya bisnis juga. Jadi saya punya prinsip, intinya apa yang kita kerjakan itu gak akan menjadi sesuatu hal yang membawa kedamaian, gak akan menjadi sesuatu hal yang membawa berkat atau berkah gitu ya, kalau nggak kita lakukan di dalam Tuhan gitu. Jadinya ya itu sih pandangan saya, harus balance, harus apa yang kita lakukan ini dalam hidup, nggak cuma ngomongin bisnis ya, segala aspek kehidupan. Kayak ketika kamu punya relationship, misalkan punya hubungan, kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu nggak akan menyia-nyiakan atau kamu nggak akan berbuat jahat sama pasangan kamu. Kamu nggak akan jadi orang yang suka selingkuh misalkan, karena kamu mengasihi Tuhan. Dan kalau kamu tahu Tuhan itu suka dengan kesetiaan, maka kamu akan setia. Sama kayak ke bisnis juga gitu kan, kamu ngerjain sesuatu, Tuhan nggak suka yang dengan namanya curang, Tuhan nggak suka yang namanya jahatin orang. Maka dalam usaha kamu jadi males curang, atau makan kamu nggak mau curang, kamu nggak mau jahatin orang. Jadinya lempeng-lempeng aja, dikasih jalan aja sama Tuhan. Jadinya fair lah. Iya fair. Jadi bisnisnya ya bagus-bagus aja. Orang kamu ngejalannya dalam berkahnya Tuhan, iya. Nggak ngambil rezeki orang gitu. Malah semakin kamu punya banyak, kamu malah makin banyak memberi. Iya. Karena berkat itu kan, berkah itu titipan Tuhan, ya kan? Jadi kalau kita semakin banyak berbagi sama orang, ya Tuhan akan semakin senang lihat kita, karena wah, kamu bertanggung jawab nih sama titipan saya. Dia makin banyak nitip, makin banyak nitip. Akhirnya kita jadi sumber perpanjangan tangannya Tuhan gitu. Itu apa? Itu dia. Catat besok keluar di ujian. Oke, segitu aja mungkin pertanyaan kita untuk hari ini. Mungkin Tunggu sebelum selesai, siapa tahu mau ngasih saran teman-teman di sana yang pengen gimana sih, bener-bener gue pengen punya usaha tapi gue takut kayak tadi yang seperti yang kita omongin, cuman ada nggak kisi-kisi yang gampang gitu untuk dicerna sama teman-teman? Oke, kisi-kisi yang gampang nih buat teman-teman sahabat Kobar ya. Berkobar-kobar. Jadi buat teman-teman sahabat Kobar, saya sih belum jadi orang yang gimana banget. Saya belum menjadi orang yang sangat sukses juga belum. Saya pikir saya juga masih banyak belajar, dan saya juga masih merintis juga. Tapi saran saya buat teman-teman Kobar yang lagi nonton, teman-teman yang pertama, jangan pernah ngelihat diri teman-teman kecil. Karena setiap dari kita itu punya potensi. Ya, salah satunya paling simpel gini, kalau teman-teman belajar pelajaran biologi, ya, menjadi seorang bayi itu prosesnya melawan jutaan. Ya, jutaan apa? Jutaan benih. Ya, pelajaran biologi. Ya. Jadi ketika teman-teman udah menjadi seseorang yang lahir di dunia ini, teman-teman sebenarnya udah jadi seorang champion, udah jadi seorang juara dari begitu banyak jutaan-jutaan benih lainnya. Nah, ketika teman-teman diizinkan sama Tuhan untuk punya kehidupan, berarti Tuhan juga punya tujuan sama teman-teman. Nah, tujuannya Tuhan itu selalu baik. Tapi Kak, kok banyak ada orang yang hidupnya mulai dari susah, kok ada tiba-tiba ada yang gak fair, dia lahir bukan dari orang kaya. Ya, simple. Orang lahir, orang punya begitu datang ke dunia ini punya kehidupan, semuanya itu mungkin bisa beda-beda, tetapi yang membedakan adalah hasil akhir. Ya, ada orang juga mungkin lahirnya dari orang kaya, tapi bisa aja terakhirnya melarat. Ada orang yang lahir dari melarat, tapi bisa aja dia mengakhiri dengan sukses dan kekayaan. Jadi itu semua bergantung sama diri teman-teman, dan tentunya
perkenanan Tuhan lah intinya sama semua teman-teman. Jadi sekarang kalau mau bangun bisnis seperti yang tadi Farel juga bilang gitu kan, jangan lihat langsung dari gedenya dulu gitu, tapi setia dulu nih dari kecil ya. Mungkin kamu punya keahlian memasak, kamu punya keahlian jadi MC, kamu punya keahlian bikin kopi ya, biasa bikinin kopi bapak ya kan, sekarang bikinin kopi buat apa, bapak-bapak lainnya gitu ya kan. Ya kan, bikin jualan kopi, usaha apa gitu, atau kamu punya konten-konten menarik, misalkan kamu bisa jadi the next Atta Halilintar, jadi Atta Gledek misalkan, gitu kan, bisa juga kan, atau Atta Pelangi, kan? Dan Atta yang lain misalkan, itu kan semua hal yang semuanya awalnya dari kecil. Nah, habis itu punya sesuatu hal yang konsisten, ya, ketahanan, endurance. Kalau satu kali menghadapi hal yang mungkin bikin kamu nggak semangat, ya, kamu harus kuat, ya. Makanya bergaul sama teman-teman yang kasih kamu perkataan-perkataan baik, jangan sama teman-teman yang menjatuhkan. Kalau ada teman-teman yang ngejatuhin, mendingan kamu nggak usah bergaul. Berteman boleh, tapi nggak usah bergaul sama mereka. Karena gimana kamu bisa maju kalau lingkungan kamu tidak mendukung kamu. Jadi cari teman-teman yang kasih kata-kata positif, jaga pergaulan, cari teman-teman yang suportif, yang bisa dukung kamu apa adanya kamu. Lalu yang ketiga, terakhir, ya itu yang saya bilang, semua harus laras. Minta, kalau ibaratnya barokah, minta berkat dari Tuhan. Selalu ingat ya, ketika kamu memulai usaha, jangan lupa berbagi. Semakin kamu banyak berbagi, maka semakin banyak berkah yang dititipin sama kamu dari Tuhan. Karena hidup itu tujuannya cuma berbagi. Kalau kita mati, kita kan nggak bawa Lamborghini kita, ya kan, kita nggak bawa rumah kita. Yang dibawa, ibaratnya kalau teman-teman saya muslim bilang, yang dibawa amal. Kalau teman-teman yang kepercayaan Islam Kristen gitu, yang dibawa adalah iman gitu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi basically teman-teman, itu pesan dari saya, dan harapan saya sih semua teman-teman yang nonton acara Sahabat Kobar tetap berkobar-kobar semangatnya dan jadi orang sukses semua. Amin. Guys, itu dia. Jadi intinya kalian mau melakukan apapun selama punya pikiran positif dan ngumpul dengan orang-orang yang berpositif thinking, semua berjalan dengan lancar. Ya, itu dia. Oke, sekian dulu video kali ini. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.